Sehingga data baru yang kita dapatkan ini akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Seperti yang saya tadi contohnya, kita punya website BPS. Kemudian website BPS ingin tahu ya, BPS siapa sih yang pengguna data yang paling banyak, sehingga kalau kita sudah menemukan pengguna data yang paling banyak, maka kita memberikan kemudahan kepada pengguna data tadi untuk mendapatkan data yang diinginkan. Jadi dari hasil analisis terhadap log, ya, catatan ya siapa yang mengakses website, ditemukan misalnya yang data yang sering dicari oleh para pengguna data terhadap data BPS adalah data inflasi misalnya. Maka BPS memunculkan data inflasi di paling depan. Nah, itu contoh bagaimana kita melakukan intelijensi bisnis. Ya, seperti apa proses intelijensi bisnis? Nah, di sini bahwa kita akan menggunakan aplikasi, kemudian praktik atau latihan, ya, dan juga teknologi. Di mana dengan tiga tools ini, maka ada 6 tahapan pekerjaan yang kita lakukan, yaitu kita melakukan ekstraksi data, transformasi data, visualisasi data, analisis data, kemudian kita interpretasi, dan akhirnya kita presentasikan data untuk pengambilan keputusan. Ya, kalau saya kembali ke contoh tadi, bahwa BPS ya punya yang namanya data website pengunjung. Datanya itu dalam bentuk macam-macam ya datanya, ya, dari pengunjungnya, negaranya, IP address-nya, halaman-halaman yang sering dibuka oleh pengunjung, itu ada semua. Nah, karena BPS ingin mencari ya data yang sering dicari oleh para pengguna data, maka BPS melakukan ekstraksi data. Dalam hal ini, yang dihubungkan adalah berarti halaman mana yang paling sering diakses. Nah, itu kita lakukan ekstraksi. Ya, setelah kita dapatkan, maka kita transformasikan data. Jadi datanya itu dalam bentuk kalau di BPS itu pakai website Linux, ya. Dari website itu kita transformasikan ke Excel. Setelah formatnya kita ganti menjadi Excel, maka kita visualisasikan. Jadi kita lihat, oh ternyata pada bulan Oktober halaman ini paling sering diakses, pada bulan September, Januari, dan sebagainya, dibuat visualisasinya. Nah, hasil visualisasinya tadi kita analisis, ya. Bisa dilihat pada jam berapa banyak orang pengguna datanya, kemudian dari itunya juga subjeknya mana yang paling diminati, selama berapa lama dia di halaman itu ada datanya. Kemudian juga sampai kepada apakah dokumennya dalam PDF biasanya kalau data-data BPS itu berhasil di-download oleh pengguna data. Jadi kita analisis. Hasil dari analisisnya kita interpretasikan, jadi kita deskripsikan seperti apa sebetulnya kesimpulan dari hasil analisisnya. Didapatkan hasilnya, maka kita presentasikan kepada pimpinan, yaitu untuk pengambilan keputusan. Jadi itu sekedar menggambarkan proses ya dari yang simple untuk proses dalam intelijensi bisnis ini. Oke, nah kalau kita lihat gambar daripada diagramnya, nah seperti ini. Ya, sebentar ya saya kok. Nah, oke. Di sebelah kiri kita Anda melihat ada macam-macam, ada flat file, ada IFP, ada log web, ya, dan juga ada di sini media sosial. Nah, ini adalah data mentah. Ya, sebentar saya pakai dulu, ya.
Ya, jadi ini kita melakukan, kalau tadi ada ekstraksi. Jadi ini adalah data berbagai macam bentuk, file, data Excel, data PDF dan sebagainya. Kemudian juga bentuknya ada yang hasil dari output enterprise resource planning. Masih ingat ya, ini yang kemarin yang e-government itu. Kemudian dari data log web atau data-data zaman sekarang itu data-data untuk yang ada di media sosial. Ya, jadi kita kumpulkan semua. Ya, tapi kita ekstrak mana yang kita butuhkan. Nah, itu proses ekstraksinya namanya ekstrak, transform, dan load. ETL. Ya, jadi kalau gampangnya di sini kita melakukan pengambilan data yang betul-betul kita butuhkan saja. Yang tidak kita butuhkan, kita keluarkan. Oke, setelah clean, maka kita simpan ke dalam data warehouse. Ya, kenapa harus disimpan dulu? Ini untuk mempermudah bagaimana kita akan mengolah datanya. Ya, jadi boleh dibilang data yang besar ini, yang di sisi kiri, yang kuning ini, kita buang. Kita nggak usah pusing lagi. Sekarang kita konsentrasi kepada data warehouse. Jadi data warehouse ini hasil dari transformasi. Kalau ekstraksi tadi yang besar tadi, yang ini di ETL-kan, hasil transformasinya kita simpan ke dalam data warehouse. Ya, setelah kita dapatkan data clean di sini, maka yang kita lakukan adalah kita menganalisis. Analisisnya macam-macam, ya. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai ilmu statistik, bisa pakai intuisi, ya, dan sebagainya. Di mana hasil dari analisisnya dalam bentuk, nah ini dia, ya, ada cuma laporan, ya. Kemudian ada juga kita masukkan ke dalam yang namanya dashboard, ya, atau dashboard, ya, atau nanti saya tunjukkan dashboard itu apa. Tapi di sini dashboard, saya definisinya adalah informasi dalam satu halaman yang bisa diakses kapan saja, sehingga kita bisa melihat gambaran secara umum, ya, dari pekerjaan kita. Kemudian ada yang OLAP, via online di analisis, ya. Ini nanti kita sebutkan, kita berikan contohnya, tapi dia adalah data yang hasil analisisnya kita olah untuk mendapatkan data baru. Kita juga bisa melakukan inteligensi bisnis di mana hasilnya adalah data mining. Data mining ini adalah proses untuk mendapatkan data-data baru atau kita melakukan data-data yang hilang kita perbaiki. Data-data yang rusak kita perbaiki atau kita melakukan forecasting ke depannya. Itu data mining. Ya, jadi sesuai dengan namanya data mining. Mining itu kan pertambangan, ya, menambang data. Jadi data yang sudah ada kita tambang, kita ambil, kita olah sehingga kita mendapatkan data yang baru. Oke, kita akan lihat proses yang lebih detailnya. Itu sebelum kita masuk ke proses detailnya, ini ada beberapa manfaat, ya. Bagaimana kenapa kita menggunakan intelligence bisnis ini atau bisnis intelligence. Dikatakan di sini deteksi penipuan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang yang berdagang lewat website misalnya, karena banyak sekali penipuan menggunakan kartu kredit, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang bikin website tidak kepingin ditipu dengan orang pakai kartu kredit palsu atau kartu kredit punya orang lain, nah, dia harus bisa melakukan bisnis intelligence. Nah, biasanya caranya adalah sama dengan yang ini, ya. Kita mengumpulkan datanya dari mungkin dari website yang lain, dari kan di sini ada dari media sosial dan sebagainya, ya, mungkin dari database polisi dan sebagainya, sehingga nanti dapatkan, katakan yang paling mudah ini loh nomor-nomor kredit, nomor-nomor kartu kredit yang bermasalah, ya, masukkan saja ke database kita, sehingga begitu ada orang mau belanja di website kita pakai nomor kartu kredit yang kebetulan
sama dengan yang ada di database kita tolak daripada beresiko ditipu dan sebagainya. Ya, kemudian juga di sini ada gunanya yang lain, yaitu meningkatkan peramalan data. Ya, semakin banyak data yang kita dapatkan, maka kita lebih mudah lagi untuk memprediksi data yang kira-kira katakan 3 bulan ke depan. Ya, sebagai contoh mungkin ya, kita bisa menerapkan business intelligence ini untuk mendeteksi misalnya tahun 2021 bulan Februari ada berapa sih ya orang yang terkena COVID misalnya, ya itu dengan ilmu statistik bisa dilakukan seperti itu, sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk menyiapkan vaksin yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk supaya semua orang misalnya mendapatkan vaksin. Nah, itu contoh ya bagaimana penerapan bisnis intelligence ataupun yang lainnya yang di sini saya kira bisa ada dapatkan info lebih luasnya lagi dengan hanya membaca poin-poinnya. Tapi intinya begitu. Tujuannya adalah mengolah data untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, nah dulu ya sebelum ada komputer atau komputer sekarang yang ada yang namanya big data dan sebagainya, ya yang melakukan business intelligence itu adalah orang, namanya data scientist. Ya, jadi dia mencari data, mengelompokkan data, kemudian mengolah data dan sebagainya, itu orang. Jadi individu yang menggabungkan pengetahuan tentang bisnis, pemahaman tentang analisisnya, dan juga mampu memanfaatkan keterbatasan data. Ya. Jadi dia pekerjaannya banyak. Nah, karena pekerjaannya banyak, maka dibutuhkan latar belakang ilmu yang harus bagus, yaitu ilmu statistik, ilmu matematik, dan pemrograman komputer. Karena dia harus mengolah data dengan menggunakan komputer. Jadi ada orang nih, data scientist. Nah, dengan semakin kompleksnya data, lagi ada data yang dari media sosial sangat kompleks, sehingga orang kadang udah nggak bisa lagi mengkop ya mengerjakan itu. Sehingga sekarang bagaimana kita memindahkan data scientist ke aplikasi, ke program. Dan sekarang udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan business intelligence. Jadi menggantikan peran data scientist. Nah, di sini dikatakan data scientist adalah sexiest job of the 21st century. Ya, karena memang masih banyak pekerjaan data scientist walaupun sudah coba dipindahkan ke komputer, masih belum memuaskan juga hasil pekerjaan komputer itu. Sehingga mau tidak mau tetap yang namanya orang sebagai data scientist itu sangat diperlukan. Bahkan SIS yang udah beberapa tahun ya di jurusan KS ada peminatan data scientist. Itu memang sangat diperlukan. Apalagi kita bergerak di bidang data. Oke, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang data scientist supaya mereka bisa bisa berhasil dalam melakukan pekerjaan? Nah, itu mereka harus pintar melakukan manajemen data. Ya, dalam hal ini mengambil data, mengekstrak data, menghapus, mendelete, mengupdate dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan manajemen data. Kemampuan yang lain yang harus dimiliki adalah kreativitas. Apalagi zaman sekarang, karena mungkin banyak orang yang menggunakan data, tapi mereka tidak banyak punya ilmu di belakang data ini, maka mereka melakukan. Jadi kita yang namanya data scientist harus kreatif supaya data yang dimunculkan dari hasil visualisasinya itu menjadi lebih mudah dipahami. Ya, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap hasilnya. Sehingga kalau hasilnya sudah keluar, maka dia harus bisa konsisten terhadap
keputusan yang diambil. Ya, ini 3 komponen kunci bagaimana sebuah business intelligence itu dilakukan. Jadi data scientist harus punya 3 kemampuan ini. Dan karena kita ingin mentransfer data scientist menjadi aplikasi, maka aplikasi harus punya 3 kemampuan ini juga. Ya, oke. Nah kita lihat tools-nya apa saja. Pertama, yang paling simpel adalah spreadsheet atau Excel. Semua udah pernah pakai Excel? Udah? Dan sudah ahli? Sudah bisa? Anda sudah ya, tapi Anda bisa apa? Kan di Excel itu ada rumus-rumusnya, Anda bisa pakai ya. Nah, itu yang paling mudah itu spreadsheet. Ya, Anda bisa ketikkan data-datanya, kemudian Anda lakukan manipulasi, Anda olah, yang Anda bisa bikin grafisnya. Pernah ya? Membuat grafis diagram batang dan sebagainya untuk Excel. Bisa kan? Nah, itu dia. Bagaimana kita melakukan business intelligence di Excel. Ya. Jadi datanya kita ambil, kemudian kita visualisasikan. Juga bisa menggunakan yang namanya Excel Scenario Manager. Yaitu kita melakukan sedikit programming kepada Excel sehingga ada analisis what if. Ya, what if ini kalau bahasa Indonesianya, jadi jika ada sesuatu maka kita akan melakukan apa alternatifnya. Sebagai contoh misalnya kalau di Excel ada misalnya untuk menghitung gaji, ya gaji pegawai. Ya, gaji pegawai dihitung, ya. Nah, tapi juga selain gaji kan ada komponen misalnya lembur. Maka bisa sebagai contoh skenario yang paling simpel adalah kalau kita masukkan data misalnya jumlah jam kerja seorang pegawai lebih dari 40 jam dalam 1 pekan, maka sisanya kita masukkan sebagai lembur, upah lemburnya. Itu yang paling simpel. Itu aturan what if-nya. Kalau kurang dari 40 jam, maka dia tidak dapat upah lembur. Tapi kalau kerjanya lebih dari 40 jam, dia dapat upah lembur. Itu contoh yang paling simpel saja. Ya, bagaimana kita memanfaatkan spreadsheet ya supaya nanti perhitungannya menjadi benar. Ya. Oke. Nah, ini kalau pakai Excel seperti ini ya. Jadi ada skenario manajernya. Tapi ini yang kompleks ya. Yang saya infokan tadi itu yang simple. Tapi kira-kira seperti itu. Oke, nah ini nih ya. Selain yang tadi, bagaimana Excel menghitung, pakai what if, kita juga bisa visualisasi, ya. Ya sebagai contoh di sini, ya. Nah jadi Excel, ya. Ini ya pakai dari data-data Excel kita hasilkan tampilan seperti ini, ya. Ada diagram, ada juga peta. Oke, bedanya apa? Kalau yang diagram ini, ya dia cuma interpretasi dari data. Misalnya, ya ini kan pilkada nih, ya. Jadi kita cuma menampilkan data-data pakai dari tabel, kita buat diagram batangnya. Pasangan A sekian persen, pasangan B sekian persen dapat suaranya. Kemudian kita pecah menjadi beberapa kecamatan misalnya atau beberapa kabupaten kalau itu adalah pemilihan gubernur. Oke. Nah, kalau cuma seperti ini diagramnya, itu ya kita cuma melihat diagram biasa saja. Tapi begitu kita pindahkan diagramnya menjadi dalam bentuk peta, misalnya, ini ada yang tahu peta mana nih? Negara mana nih? Atau kecamatan mana kira-kira ini? Alhamdulillah. Ada yang tahu? Negara? Ya, ini Amerika. Ya, Amerika Serikat. Nah, kita lihat ya. Kalau mungkin di sini titik-titiknya katakan misalnya ini adalah titik-titiknya melambangkan jumlah penderita COVID misalnya. Ya, jadi yang merah itu adalah COVID misalnya di atas
1 juta misalnya. Nah, kalau cuma dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram, ya paling cuma terlihat besar kecilnya saja. Tapi kalau begitu kita pindahkan ke peta, nah bisa terlihat nih, katakan petanya adalah benarnya, maka oh ternyata dari peta ini di sisi pantai timurnya yang banyak, pantai baratnya ini tidak, ya, yang di tengahnya kosong. Oh berarti daerah yang lebih punya potensi kena COVID yang di pantai, bukan yang di tengah. Ini terlihat data yang lain, ya. Kalau kita turunkan dari yang cuma tabel ataupun grafis, diagram-diagram ini menjadi dalam bentuk tabel, dalam bentuk peta. Nah, jadi ada informasi baru yang terlihat, ya. Kalau kita visualisasikan dengan lebih jelas lagi. Oke, ya, itu kira-kira penggunaan dari spreadsheet ini. Nah, ini dia visualisasi datanya. Ya, kenapa orang lebih senang lihat visualisasi data? Karena dengan visualisasi data di sini ada dasarnya, yaitu otak manusia bekerja sedemikian rupa sehingga kebanyakan orang lebih mampu melihat tren, pola, dan hubungan yang signifikan dalam data, dalam bentuk format grafik dibandingkan tabel atau dalam bentuk spreadsheet, ya, yang seperti di tampilan Excel itu. Ya, inilah ya kenapa dalam proses pengolahan data, visualisasi data itu sangat penting. Ya. Oke, nah ini dia nih, ya. Bagaimana misalnya visualisasi data digunakan dalam bentuk conversion funnel. Ya, nah ini Anda lihat nih, ya. Jadi ini hasil analisis terhadap hasil kunjungan website. Nah, di sini ada website yang katakan misalnya dalam 1 bulan ada 1 juta orang yang mengunjungi website. Dikatakan ini pengunjungnya 100% dari 1 juta itu. Diteliti lagi, ternyata dari 1 juta itu orang yang melihat produk dagangan, ya, yang kita perjualkan di website tadi hanya 73%. Ya. Dari yang melihat di 73%, atau kalau 1 juta jadi 730.000 orang, maka cuma hanya ada 23% yang memasukkan produk ke dalam keranjangnya, ya, keranjang pembelanjaan di website. Dari 23 yang masukkan, ternyata hanya 11 yang check out. Kemudian Anda tahu check out, ya, check out dari website, ya. Oh, Anda udah beli barang, Anda udah dihitung, kemudian tinggal bayar. Dan ternyata dari 11% hanya 3% yang beli. Jadi dari 1 juta orang cuma 3%-nya, yaitu 30.000 saja. Nah, ini bagaimana visualisasi data bisa terlihat di sini, ya. Ini contoh saja nih, ya. Ini memang makin kecil, ya, kelihatan. Sehingga dari kita lihat nih, bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini, dari orang yang mengunjungi, dia ngeklik produk supaya angka 73% ini lebih besar lagi. Misalnya gambar produknya jadi tidak hanya 1 tapi berganti-ganti sehingga menggoda orang untuk mengklik. Ya. Itu analisis dari business intelligence, ya. Dari yang orang yang melihat produk, bagaimana caranya supaya dia lebih banyak yang memasukkan ke dalam shopping chart-nya, keranjangnya. Nah, itu harus dianalisis lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, visualisasi data untuk memudahkan kita melakukan analisis. Oke, cara yang lain lagi adalah tidak dibentuk seperti ini, kan conversion funnel, tapi dibuat dalam bentuk sini word cloud, ya, awan kata-kata, ya, word cloud, awan kata-kata. Jadi di sini ada kata-kata yang dibuat seperti awan. Nah, Anda lihat ada warnanya beda, bentuk besar hurufnya juga beda. Di sini menyatakan
yang besar hurufnya berarti yang sering disebutkan atau yang frekuensinya paling sering. Ini misalnya ada kata pandemic, ada COVID, ada people, ada time. Anda lihat COVID dan people itu beda warna. Nah, ini dimensi yang lain lagi, di mana mungkin warna ungu apa warna bisa saja misalnya kalau COVID yang ungu itu laki-laki, yang kuning yang perempuan dan sebagainya, atau mungkin dari lokasi dan sebagainya. Jadi Anda lihat dengan melihat awan ini maka akan terlihat ada gambaran, ya. Gambaran sama seperti gambaran yang ini, ya. Cuma dia representasinya agak berbeda. Tapi diharapkan dengan visualisasi ini trennya kelihatan, frekuensinya kelihatan. Ya. Ini kalau orang dipakai big data ini biasa nih melihat ini. Ya. Oke. Dari hasil visualisasi data yang kita dapatkan, maka kita bisa langsung kita olah. Menjadi tadi ada, maaf saya kembali ke sini, ada yang cube tadi mana? Nah ini OLAP cube. Nah di sini kita membuat OLAP cube, ya. Nah ini dia. OLAP itu Online Analytical Processing. Jadi kita metode untuk menganalisis data multidimensi dari berbagai perspektif. Nah, yang paling sering adalah dalam 3 dimensi. Ini contohnya nih. Ya. Ini ada sumbu Y, waktu, dimensi waktu. Ini adalah X-nya geografi. Ya. Ini adalah metriknya, yaitu angkanya. Jadi sebagai contoh misalnya di zaman sekarang ada COVID, maka kita bisa buat data COVID dalam bentuk data cube ini, ya. Mungkin di atas ini dari bawah sumbu Y, ya, waktu misalnya Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah geografi, itu misalnya provinsi A berapa jumlahnya. Ini geografi nama-nama provinsi. Nah ini metriknya, nah ini baru angka penderita COVID-nya. Jadi sumbu Y ini, sumbu Z-nya ini dalam bentuk angkanya. Jadi metriknya inilah intinya sebetulnya. Yang dua ini sebagai dimensi yang lain. Ya, nah kalau kita lihat seperti ini, ada data, katakan data yang ini ya, kelihatan. Ya, bagaimana perbedaan di antara kalau saya ganti dimensinya ini adalah, ini agak beda nih ya. Ini yang sumbu Z-nya ini malah time. Tapi ini bisa bolak-balik saja sih. Ya, ini aksesoris ini berarti yang ini. Sedangkan metrik yang black, blue, red, dan silver. Jadi yang dicari sebetulnya di sini adalah kalau ini adalah barang, ya barang komponen yang warnanya hitam, biru, merah, dan silver. Jumlahnya berapa? Ini kalau ini tipe-tipe produknya, warnanya apa, dan jumlahnya pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Ya, jadi 3 dimensi. Nah, cara 3 dimensi ini sangat baik ya untuk kita melihat tren dari sebuah data. Ya, kalau tadi datanya COVID misalnya, nah, akan kelihatan trennya berapa orang di negara mana, di lokasi mana, pada waktu kapan. Nah, itu OLAP. Ya, dengan ini hasilnya seperti ini. Dalam bentuk data cube, kubus ya. Oke, nah ini kita buat analisisnya, dan juga ada proses bisnis intelligence itu bukan seperti ini, menghasilkan data, menghasilkan diagram-diagram, tapi dia melengkapi data. Nah ini yang namanya data mining. Jadi data mining adalah proses menemukan pola dalam kumpulan data besar yang melibatkan berbagai metode seperti machine learning, statistik, ataupun basis data. Ya, jadi basis data. Nah, jadi kalau ada data yang katakan misalnya data penduduk yang ya misalnya tahun 2010 ada datanya,
2020 ada datanya, tapi 2015 katakan tidak ada datanya. Gimana cara menentukan data di 2015? Misalnya jumlah penduduk, padahal tahun 2015 itu tidak ada sensus penduduk. Nah, kita lakukan data mining. Jadi kita lengkapi datanya. Di tengah-tengahnya, berapa itu 2015? Berdasarkan data sebelum dan sesudah 2015. Nah, ya, untuk itu butuh kemampuan statistik, ya. Namun juga penyimpanan data dalam bentuk basis data supaya perhitungannya itu benar. Ya, data mining juga selain melengkapi data, dia juga untuk mengeksplorasi data dalam bentuk besar untuk melihat pola supaya terbentuk prediksi terhadap data yang ada. Ya, seperti tadi 2010 ada, 2020 ada, bagaimana dengan 2030? Nah, kita bisa lakukan prediksi melalui data mining. Ya, jadi yang namanya business intelligence itu tidak hanya pada data yang sekarang atau data yang lalu, kita juga bisa melakukan perhitungan untuk data yang akan datang. Nah, ini nih, ya, sebetulnya data mining prosesnya lebih kompleks nih, ya, karena kalau Anda masuk ke STIS jurusan data science, ini ada mata kuliah khusus, mata kuliahnya data mining, 1 semester. Nah, ini kan kita cuma berapa menit lah, makanya dikasih yang simple saja. Jadi di data mining ini ada 2, prediktif dan deskriptif. Ya, untuk kita bisa, kalau yang prediktif ya, ini untuk melihat tren. Ya, tren ke depan. Kalau yang deskriptif untuk menjelaskan apa sih yang terjadi saat ini. Ya, seperti yang COVID ya, COVID itu banyak yang belum tahu jelas polanya seperti apa. Nah, kalau kita melakukan data mining, nanti bisa dapat dihasilkan sebetulnya penyebarannya seperti apa, misalnya. Ya, pakai ilmu-ilmu statistik. Oke. Nah, ya, dari hasil data mining, ya, dihasilkan knowledge discovery, yaitu penemuan baru untuk discovery, ya, penemuan baru terhadap knowledge. Jadi hasil yang lama, ya, data-data yang lama diolah, kemudian dihasilkan data yang baru yang akan digunakan untuk menambahkan data yang lama. Ya. Ya, sebelum saya terangkan ini, ya, tadi pagi saya jelaskan tentang bagaimana, ya, contoh knowledge processing, knowledge discovery ini. Jadi begini, ya, saya baca di media, ya, internet, bahwa seperti kita juga tahu bahwa yang namanya COVID, banyak yang menganggap, ya, bahwa COVID itu dari mana? COVID, yang tahu? Cina. Oke, Cina katanya. Betul. Karena kalau kita lihat dari histori, orang yang pertama kali ada yang wabah ini ada di Wuhan. Ya. Nah, itu yang kita tahu sekarang. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut lagi, ya, dari data-data di setiap negara, kemudian data waktu, ya, dan data penyebarannya, diketahui akhirnya bahwa sebenarnya COVID itu sudah ada sebelum di Cina. Katanya dari report yang saya baca, sebetulnya yang di Cina itu ada yang lebih awal lagi, sekitar bulan November 2019 katanya. Itu di Italia. Jadi bukan di Cina sebetulnya awal asalnya, tapi ternyata ada di Italia. Ya, karena Cina mengatakan begini, kami bukan asal dari COVID ini, tapi kamilah yang pertama kali mendeteksi COVID-19 ini. Ya, nah itu mengubah pandangan terhadap COVID ini. Nah, hasil dari pengolahan data tadi itu kita masukkan ke dalam
database lagi. Nah, kita mendapatkan info yang baru itu namanya knowledge discovery. Ya, dari hasil pengolahan terhadap data yang lama, kita dapatkan pengetahuan yang baru. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, ini dia sama seperti yang tadi sebenarnya. Ada pemilihan data yang ada kita pilih, ya. Kemudian kita pisahkan yang memang kita butuhkan, kita ambil yang tidak kita butuhkan kita keluarkan. Kemudian kita olah, ya. Nah, dari hasil pengolahan ini, ya kita bukan sebelum diolah itu kita mulai proses. Jadi kita pisahkan, ya, yang mana yang data video, audio dan sebagainya, baru kita proses, ya. Nah, ini adalah data yang sudah dipisahkan, sudah dipindahkan, diubah bentuknya atau ditransform. Hasilnya dalam bentuk data mining. Nah, ini yang pattern-pattern yang dihasilkan oleh data. Tadi ya, contoh yang COVID, nah mungkin salah satu patternnya adalah tentang asal-muasal dari data COVID ini. Karena tadi ditemukan bahwa bukan dari Cina, maka dimasukkan ke dalam knowledge baru. Jadi nanti knowledge ini akan digunakan, dikembalikan ke sini lagi, ya, ke data. Hasil pengolahan data digunakan untuk pengolahan data yang berikutnya. Itu namanya knowledge discovery. Ya. Oke. Nah, ini lebih spesifik lagi tentang bagaimana data mining, ya, dilakukan untuk cross industry proses. Jadi banyak data. Ini kita melakukan data mining yang mengikuti diagram. Jadi yang harus dilihat pertama-tama adalah diagram yang paling luar dulu. Anda lihat ada panah ya begini ya jalannya. Nah, ini artinya datanya, ya, yang dari awal kemudian diolah dan akhirnya kembali lagi ke sebagai sumber dari data. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat prosesnya. Untuk kita melakukan data mining, maka kita harus mengerti dulu bisnisnya. Diperlukan business understanding. Misalnya, ada seorang statistisi ingin melihat tren daripada data COVID tadi. Maka statistisi tadi harus mengerti dulu apa itu COVID. Ya, jadi dia harus melakukan business understanding terhadap COVID. Setelah mengerti, maka untuk melakukan pengolahan, dia baru diambil data. Otomatis data understanding ini adalah data yang disesuaikan dengan business understanding-nya. Data COVID misalnya untuk penyebaran. Nah, dia harus tahu COVID itu apa sebetulnya. Sehingga pada waktu dia melihat data, maka data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan COVID, bukan data yang lain. Ya, supaya dia bisa memisahkan data mana yang dipakai dan tidak, maka dia harus tahu bisnisnya, tahu apa itu COVID. Makanya di sini ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Jadi dia mengerti, kemudian dia dapatkan data, ternyata ini datanya kayaknya sesuai tidak nih, maka dia kembali ke sini. Oh, kita lihat definisinya. Kalau sesuai, ya kita masukkan. Begitu terus bolak-balik ke sini. Sampai nanti ditemukan data yang clean. Data yang memang betul-betul digunakan untuk pengolahan data kita. Ini masuk ke data preparation. Hasilnya kita buat model. Nah, ini modelnya macam-macam. Kita tidak pelajari di sini. Jadi untuk membuat model itu harus sama seperti yang bisnis dan data understanding, sering bolak-balik, ya, supaya didapatkan hasil modeling yang sesuai. Nah, model ini akan menggambarkan keadaan saat ini atau keadaan sebelum dan peramalan terhadap keadaan di masa depan. Oke, nah, kalau modelingnya sudah ada, visualisasinya sudah jelas, maka kita evaluasi. Artinya data yang katakan tadi ya, data COVID tadi ya, misalnya ternyata kalau orang tadinya menganggap Cina itu sebagai pusat
awalnya COVID, tapi berdasarkan hasil riset berikutnya ada di mana? Di Italia, maka pertama berarti cari di deployment, kita implementasikan. Ya, di Italia. Jadi apa sih? Kenapa kok bisa ada di sana? Jadi kita implementasikan, kita deploy. Tapi hasil ini juga dari hasil modeling ini kita bisa dapatkan untuk input terhadap data yang selanjutnya. Jadi diubah nih bisnisnya nih apa tentang pengertian COVID. Jadi kalau sebelumnya disebutkan COVID berasal dari Cina, diganti COVID berasal dari Italia. Ya, jadi pengetahuan baru ini didapatkan setelah kita melakukan pengolahan data yang sebelumnya. Kira-kira cara membaca diagram ini ya adalah seperti yang saya terangkan. Ada pertanyaan mengenai diagram ini? Mudah-mudahan diamnya ini adalah diam emas, ya. Pak, tadi belum maksud sama yang dari data preparation sama modelingnya, Pak. Oke, dari sini ke sini ya, ke modeling ya. Ya. Nah, ini di sini datanya kita sudah siapkan, di mana datanya sudah clean. Jadi dari hasil pengumpulan data kita dan juga pengertian kita terhadap subjek ataupun masalah yang kita akan buat ya, kita akan olah, itu sudah jelas, datanya sudah yang dibutuhkan, maka kita clean-kan di sini. Artinya kita kotaknya ini datanya sudah jelas, kita siapkan. Ya. Ya, intinya datanya sudah siap. Bahwa data yang kita ambil betul-betul kita akan gunakan untuk pengolahan. Data yang tidak ada hubungannya kita keluarkan semua. Ya. Kalau itu sudah clean, maka kita siap, kita buat modelnya. Ini cara bikin modelnya macam-macam ya. Mungkin yang paling mudah pakai persamaan matematik. Ya, tapi bisa saja pas dibuat modelnya ternyata kayaknya nggak pas nih. Perbaiki lagi datanya. Sehingga ada panah ke sana, kemudian bawa lagi, dibuat lagi. Jelas penjelasan saya yang terakhir ini, hubungan antara data preparation dengan modeling? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi ini termasuk proses yang sangat penting juga. Nah, karena dari sinilah kita bisa menentukan hasilnya seperti apa. Ya, sehingga hasilnya ini kita follow up dengan deployment, ya, atau juga hasilnya selain di deploy, kita juga sebagai masukan untuk proses pengolahan yang selanjutnya. Oke, kasih ya. Nah, ya, hasil daripada yang namanya pengolahan tadi biasanya dimasukkan ke dalam yang namanya dashboard. Mungkin sebagai gambaran apa itu dashboard, sebentar ya, saya munculkan dashboard yang paling simple yang ada di STIS. Mungkin Anda belum pernah lihat dashboardnya. Kita dikenal nih, kalau Anda di gedung STIS, ini ada dashboard ya. Ya, saya munculkan. Nah, ini contoh dashboard yang simple. Ya. Ini dashboard untuk melihat ya mata-mata kuliah yang sedang berlangsung, kelas-kelas yang sedang berlangsung. Ya, jadi sayangnya ini sebetulnya dashboard ini untuk yang offline, tapi jadwalnya masih sama dengan yang online. Cuma statusnya tidak terdeteksi. Jadi kalau ada dosen yang masuk ke kelas kemudian absen, misalnya ini Pak Hanung, ya, Pak Hanung masuk ke kelas ruang 251 yang ini merupakan
kelasnya kelas sains data ya, data sains 3 SD 2, begitu absen maka langsung muncul statusnya sedang berlangsung. Begitu Pak Hanung selesai, langsung statusnya ganti sudah selesai. Nah, maksud dari dashboard ini adalah kita dengan cepat bisa melihat. Misalnya Anda sebagai mahasiswa ada datang ke STIS, lihat di dashboard. Ini dashboard ini TV besar ya di STIS. Kelas saya kelas, nah coba kita lihat kelas 1 ST3 dana ini dia. Ya. Nah, kelihatan ruangannya 341, dosennya ini. Udah mulai belum? Nah, ini kelihatan di sini. Kebetulan karena kita pakai online, maka tidak dideteksi oleh Supaya. Belum dimulai. Ya, harusnya kalau offline, ini tertulisnya sedang berlangsung. Gitu. Ya, jadi dengan satu layar bisa kelihatan dosen mana yang sudah hadir, kemudian jam berapa dimulai, kelihatan semua. Ya. Jadi ini contoh dashboard yang simple. Apa itu dashboard? Tadi dikatakan di sini, masuk ke slide lagi. Nah, ini dashboard. Dashboard itu adalah sekumpulan. Nah, ini IKU ini indikator kita utama. Jadi hal-hal yang ingin kita tampilkan di layar tentang status proses pada titik waktu tertentu. Ya, jadi ini kalau indikator kerja utama mungkin terlalu keren lah. Sebetulnya kalau saya cuma bilang ini adalah variabel-variabel yang kita ingin munculkan di layar. Ya, jadi seperti yang tadi, yang dashboardnya si Padu, cuma variabel itu. Kemudian materi tidak ditampilkan, materi perkuliahan, karena tidak diperlukan untuk dashboard. Ya, nah, jadi bukan termasuk indikator kinerja. Ini contoh dashboard yang lain, misalnya, ini dashboard. Nah ini, ya. Nah ini bagus nih dashboardnya nih dalam bentuk grafis. Ini tentang revenue, ya, keuntungan atau pendapatan. Bagus sekali nih, ya, gambarnya dalam bentuk seperti speedometer, tertulis sampai dengan saat ini 32,7 juta dolar yang didapatkan. Lihat dari sini, oh ternyata sedikit lagi nih target full nih ya. Sama seperti kalau kita lihat di mobil atau di motor ada bensin segini kan berarti hampir penuh. Nah ini bagus nih, revenue tahun 2016 mau 100%. Jadi kelihatan. Ini juga bagus juga nih tampilan dashboard yang ada perbandingan net profit margin 2016 dibandingkan 2015. Yang bahkan kelihatan sampai per bulan. Grafisnya kelihatan dari sini. Ini yang 2015 di 2016. Januari ternyata menurun semua nih. Sampai kepada hampir mendekati yang sama dibandingkan tahun 2015. Secara keseluruhan di sini rata-rata bahwa profitnya berkurang 12,5% di tahun 2016. Ya, ini rata-rata. Ya, jadi ini dashboard, ya, dengan satu tampilan bisa melihat semuanya. Ya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Ini contoh yang lain lagi, dashboard restoran. Ya, mungkin ini untuk pemiliknya. Jadi bisa lihat saat ini ada berapa orang di restorannya, makanan apa yang disajikan dan sebagainya. Sama seperti dashboard tadi. Dashboard tadi kalau dalam keadaan normal, pimpinan STS bisa lihat saat ini dosen siapa saja yang sedang mengajar. Ada kelas yang kosong nggak? Ada dosen yang Ada dosen yang bolos nggak? Itu kelihatan dari situ. Ya. Tapi kalau mahasiswa bolos nggak kelihatan. Ya, mahasiswa bolos itu ya pimpinan belum perlu tahu, ya, dosennya yang kelihatan kok dari sisi paginya dosen mahasiswa mana yang bolos.
frekuensinya yang terlambat itu kan kelihatan jam-jam. Anda masuk tadi kan, masuk ke kelas kelihatan, Anda buka Anda login di Zoom kelihatan, ya dicatat oleh sifat. Oke, ya, di dashboard akademik juga seperti ini ya. Ini yang secara umum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Anda pernah pakai dashboard sebelumnya? Yang kayak layar-layar seperti itu yang Anda lihat? Ada? Saya pernah ke kantor polisi ya, itu kelihatan ada dashboard ya, kelihatan sekali ya di kantor polisi itu bahwa jalan mana yang macet, kan sekarang udah ada kamera-kamera yang kelihatan dideteksi jalan yang macet yang mana ya, nanti polisi bisa lihat, oh ini macet kenapa nih, karena lampu merahnya yang terlalu lama atau mungkin ada mobil mogok dan sebagainya. Jadi dari dashboard kelihatan ya, dari kalau ada masalah maka masalah tadi harus diperbaiki. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini tujuan dari akhir daripada sebuah bisnis intelligence atau inteligensi bisnis, bahwa yang namanya para pengguna data tidak perlu lagi membutuhkan bantuan data scientist. Jadi ada aplikasi yang bisa melakukan analisis sendiri, yaitu self-service analysis. Ya, karena pekerjaan dari data scientist menjadi lebih mudah lagi. Ya, jadi orang tidak perlu lagi berkonsultasi dengan para bisnis data scientist, cukup lihat aplikasi, diolah sendiri oleh aplikasi tadi, nanti dia bisa mengambil keputusan berdasarkan output dari aplikasi. Atau bahkan zaman sekarang ada langkah yang berikutnya, orangnya tidak mengambil keputusan, tapi aplikasinya ya yang mengambil keputusan. Ya, itu untuk aplikasi yang sangat kompleks, yang sangat canggih. Jadi sekarang ada cabang ilmu yang dulu muncul karena peminatnya kurang, ini cabang ilmu komputer ya, yang dulu muncul tapi akhir peminatnya kurang. Tapi sekarang muncul lagi cabang ilmu itu karena dibutuhkan, yaitu yang namanya artificial intelligence. Jadi memasukkan cara kerja otak ke dalam aplikasi, sehingga aplikasi bisa melakukan analisis terhadap data yang ada. Ya, jadi sekarang sudah makin maju komputer, aplikasi bisa berpikir seperti manusia. Ya, sehingga orang bisa melakukan self-service analysis. Kalau di sini ini terjemahannya analisis swalayan, maksudnya self-service analysis. Ya, jadi tidak perlu orang lagi, cukup aplikasi. Tapi tentu saja karena aplikasinya sekarang masih kompleks, maka dibutuhkan pelatihan ya untuk pengguna akhir. Supaya dia bisa menggunakan aplikasi sebagai follow up dari hasil keputusan yang dihasilkan oleh aplikasi. Ya, jadi yang namanya data scientist, ya, apa keuntungannya? Ya, jelas lah keuntungannya. Orang lebih fokus lagi dalam bekerja. Produktivitasnya jadi lebih baik. Ya, sedangkan orang yang namanya data scientist tadi pekerjaannya menjadi lebih simpel, lebih fokus lagi dia pada bagian analisis yang mungkin saat ini belum bisa dilakukan oleh komputer. Kalau cuma nampilin grafis kemudian membandingkan itu komputer tidak bisa. Tapi untuk yang lebih kompleks lagi saat ini memang belum komputer belum bisa. Nah, itulah tugasnya data scientist ya, untuk melakukan analisis secara manual. Ya.
Oke, nah itu slide terakhir untuk business intelligence. Ya, jadi kalau coba saya tarik ya benang merahnya adalah bahwa di sini kita mempelajari yang namanya business intelligence. Kalau sebelumnya business intelligence itu dilakukan oleh orang, sekarang tidak. Kita mencoba melakukan mengganti data scientist, ya, menggantikan mereka dengan komputer. Ya. Sehingga kita lihat dulu bagaimana sih pekerjaan business intelligence di data science. Nah, mereka melakukan ini, ya, melakukan secara manual, nggak manual sih, tapi mereka dengan alat-alatnya, komputer segala macam melakukan ini. Sehingga zaman sekarang, ya, dengan banyaknya otomatisasi, maka business intelligence ini pun harus otomatis. Ya, nah itulah maka sekarang sudah makin banyak aplikasi yang bisa menghasilkan keputusan, sehingga orang ya langsung aja bisa menggunakan. Ya, itu ya, kira-kira secara umum ya, inti dari materi kita hari ini. Ya, ada pertanyaan? Saya buka 1 atau maksimum 2. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi pada industri proses for data mining itu ada kemungkinan kesalahan data atau enggak ya, Pak? Kalau ada itu biasanya di prosesnya. Oke, sebentar ya. Kemungkinan kesalahan data. Nah, mungkin di sini ya. Bisa jadi. Makanya di sini untuk data understanding, nah, salah ini kan bisa macam-macam nih. Salah angkanya, atau kita salah ngambil data. Datanya benar, tapi yang kita ambil itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Nah, itu bisa 2 tuh salah. Nah, apapun salahnya sebetulnya bisa terjadi. Nah, itu harusnya di sini nih prosesnya. Ya. Di data preparation. Bisa terjadi. Itu ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Yang lain? Pak ingin bertanya, Pak. Silakan. Iya, ini yang data scientist dengan yang bukan data scientist itu beda. Kalau dibedakan bagaimana, Pak ya? Kalau untuk diterapkan di dunia kerja di statistik itu bagaimana? Misalnya contohnya kita data scientist kan dikumpulkan secara manual. Oke. Kalau yang dimasukkan di program itu bagaimana, Pak? Oke. Ya. Nah, gimana cara memasukkan data di program? Ya, macam-macam. Ya. Jadi gini ya, contohnya kalau zaman sekarang itu ya, salah satu data yang tersedia itu adalah data dari Facebook misalnya. Ya, nah, data-data dari Facebook tentang misalnya katakan tentang kalau musim pilkada sekarang ini, persepsi orang terhadap calon bupati, wali kota atau gubernurnya. Nah, kalau kita sebagai data scientist, maka kita memasukkannya secara manual ke sistem kita. Maksud secara manual adalah kita cari datanya, kita mungkin mewawancarai orang, kemudian hasilnya kita inputkan ke dalam program. Itu kita tanya orang, dia sama calon A gimana? Oh, saya nggak senang, saya senangnya B. Saya lagi yang lain. Ya, saya senangnya A. Kenapa kamu nggak senang B? Karena gini-gini. Nah, itu kita catat. Nah, kalau sekarang tidak perlu seperti itu. Cukup kita punya aplikasi, kita lihat di internet. Kita grab istilahnya. Kita ambil data
tentang persepsi orang terhadap si A, si B, si C. Kan banyak tuh orang bingung status-status. Itu secara nggak manual, itu otomatis. Nanti akan terbentuk database sendiri. Itu pakai aplikasi. Itu ya, Joni, pertanyaannya. Ya, jadi sekarang udah otomatis, tidak perlu manual. Ya. Kalau Pak, misalnya data tentang PODES ini kan ada potensi desa, itu Ya. kan pakai aplikasi juga. Jadi kita masukkan data itu otomatis juga begitu, Pak? Oh enggak, kalau PODES itu enggak. PODES itu masih manual. Karena PODES itu kan diambil dari kuesioner. Artinya manual itu, ngambil dari kuesioner itu manual. Tapi kalau datanya, data PODES-nya kita ambil dari, bukan hasil wawancara, tapi dari misalnya, tadi dari internet yang paling mudah nih contohnya. Maka itu otomatis. Oke, ya. Ya. Oke, kemudian jelas. Nah, saya kira saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini, dan mungkin untuk hari ini tidak ada tugas ya. Wah, langsung senyum-senyum semua nih. Begitu saya katakan tidak ada tugas. Ya. Nah, tapi tetap seperti biasa tolong tuliskan resume dari pertemuan ini. Oke, ya. Saya kira sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Kemudian ada yang dapatkan manfaatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar setelah kuliah ini, silakan tanyakan via email ke saya. Oke, ya. Makasih semuanya. Ya. Jadi Anda punya waktu sampai jam 4 kalau di Jakarta, jadi sekitar 80 menit lagi. Oke, ya. Makasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.